Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan Sini ya? Iya. Ya, gimana Mbak Cika? Sudah. Ini dengan Mbak Cika yang menceritakan diri saya lewat chat ya kemarin untuk melakukan konseling ini. Gimana kan Mbak? Alhamdulillah hari ini baik. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat juga. Tadi kesini udah makan belum? Belum. Belum. Iya, Bu. Ini dari kos laju atau? Ini dari kos, Bu. Jadi nggak ada kegiatan sih Bu. Ada sih, tapi masih nanti. Ada siang nanti. Kesini naik motor. Naik motor. Naik motor. Jadi dari kos langsung naik motor. Iya, langsung ke sini. Oh ya Mbak Cika ini orang mana? Aslinya Bogor Bu. Itu Bogor. Berarti di sini nggak kos? Iya, di sini kos rata. Di daerah mana Mbak kosnya? Kosnya di belakang kampus itu, di Jalan Biarta Surya gitu di sini. Berarti itu ya dari kampus. Alhamdulillah gitu. Jika akan melakukan konseling yang Mbak di sini saya sebagai konselornya Mbak Cika, nanti di sini Mbak Cika tidak perlu takut, tidak perlu sungkan untuk menceritakan segala permasalahan Mbak Cika. Bisa nanti disampaikan ke saya karena di sini juga hanya saya yang tahu yaitu bukan Mbak Cika. Maksudnya di rumah sini juga tidak akan ada siapapun yang memang urusan Mbak Cika. Nah, kita bisa sepakati mungkin waktunya konseling ini mungkin sekitar 40 sampai 60 menit atau maksimal cukup sih Bu, cukup ya, 45 menitan. Baik. Kemudian di sini sebelum mulai konseling ada lembar info konsen. Di sini nanti Mbak Asika bisa mengisi nama, terus semester berapa dan alamat rumah. Iya. Saya dibaca dulu, kemudian dinyatakan. Sini ya, Bu? Ya. Ibu, saya ingin tanya untuk pembatasan tindakan kan konseling tidak pernah melibatkan emosi berlebihan itu gimana ya Bu maksudnya? Mungkin kalau misalnya Mbak Asika merasa marah atau yang emosinya itu menggebu-gebu sampai anxiety kayak merusak fasilitas itu mungkin tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk sedang menangis atau mungkin bisa apa ya? Misalnya kan saya sedang sakit sampai gitu. Sudah Ibu? Sudah Ibu. Jadi dari Mbak Cika sudah menyetujui segala peraturan biasa. Bisa diceritakan Mbak apa yang membuat Mbak Cika mendatangkan saya melakukan konseling? Oke, baik Bu. Jadi saya itu datang ke sini sebenarnya ingin bercerita juga gitu tentang perasaan saya selama ya kurang lebih 1 semester ini. Kan saya kan semester 5 gitu, jadi lagi kuliah dan saya semester 5 itu udah menuju semester akhir gitu kan. Nah, selama 1 semester ini tuh saya tepatnya pas awal semester, jadi saya tuh memulai semester 5 tuh dengan agak berat hati gitu dibanding biasanya karena rumah ya. Pertama waktu itu tuh saya ada daftar gitu, kayak daftar program dari pihak kementerian gitu sama teman-teman. Jadi yang daftar tuh bukan cuma saya, jadi teman-teman juga daftar, terus juga beberapa dari mereka juga banyak yang terima tapi saya enggak gitu, jadi saya enggak terima. Nah, itu menjadi alasan kayak saya memulai semester 4 agak berat hati karena ternyata kan gagal gitu kan nggak ada tuh yang sifat kegagalan gitu. Nah, saya ngerasa beratnya di situ. Nah, ditambah lagi ngerasa beratnya adalah ketika jadi saya kan kalau di kelas itu kan sebenarnya dibilang dekat sama banyak orang juga enggak, tapi kalau maksudnya kalau kayak ngobrol itu bisa sama semuanya, tapi kalau yang dekat banget kan enggak gitu loh Bu. Kayak misalnya ke kantin kemana itu tuh kayaknya cuma sama beberapa orang aja, jadi dia saya tuh nggak punya circle gitu lah. Nah, biasanya saya kan ngobrol sama orang-orang yang emang
nggak ada circle juga, jadi memang kayak ya udah netral aja gitu. Nah orang-orang ini teman-teman saya ini tuh mereka lolos, jadi mereka tuh semester ini tuh nggak ada perkuliahan itu lembur. Dan saya tuh kayak bingung atau awal gimana ya nanti pas nanti semester 5 tuh kayak gimana ke depannya kan. Pasti ada kan tugas-tugas yang kayak kelompokan. Nah saya tuh kayak worry gitu loh Bu, takutnya nggak ada yang pengen gitu sama saya, atau kayak ya ibaratnya nggak ada yang kepikiran oh Cika ini nggak ada nih, nggak ada teman kelompoknya kayak gitu. Soalnya bisa saya tuh kelompokan sama ya mereka itu kan, tapi mereka kan nggak ada di kelas juga kan, karena bakal ikut program. Saya tuh agak sedih di situ, kayak takut nggak ada teman gitu. Jadi itu yang kedua. Sama yang terakhir itu saya ngerasa kok saya kayak keberuntungan itu tuh jarang berpihak gitu loh Bu. Saya kayak misalnya saya ikut apa itu tuh jarang banget yang sekali daftar tuh langsung terima. Jadi pasti saya tuh kayak gagal gitu. Nah saya merasa ada ketidakpuasan juga dalam diri saya, karena saya mikirnya kayak oh kayaknya bisa gitu, semoga aja bisa, mungkin dengan pengalaman saya gitu kan kayak mungkin udah cukup gitu, tapi ternyata belum. Nah dari situ tuh saya merasa kayak ya insecure juga, ternyata apa yang selama ini udah dijalani itu tuh nggak membantu gitu, terus juga nggak beruntung, terus juga sering gagal, jadi kayak banyak rasa tidak puas dalam diri, dan yang berujung tuh suka membandingkan diri sendiri sama orang lain atau sama teman-teman gitu. Jadi kemarin pas awal semester saya gagal tuh juga sebenarnya agak berusaha buat mengikhlaskan, tapi sebenarnya nggak bisa juga gitu, karena kan ya pasti kan ngelihat aktivitas teman-teman juga kan yang kayak bikin minder sama iri gitu ya. Ini Mbak Cika merasa sering gagal ketika melakukan sesuatu dengan teman-teman Mbak Cika sendiri. Kalau boleh tahu sejak kapan perasaan itu muncul? Sejak kapan awal sejak kayaknya baru-baru sih Bu, karena sebenarnya jujur saya tuh bukan tipe yang gampang insecure. Pas insecure ada, cuma maksudnya toleransinya tuh menurut saya, buat saya tuh tinggi gitu loh. Jadi emang merasa kayak oh ya udah, emang setiap orang mungkin ada waktu sendiri. Cuman karena sekarang semester 5, jadi kayak orang-orang itu kan pasti termasuk saya juga pernah punya pengalaman yang lebih ya Bu. Terus juga jadi goalsnya tuh juga makin tinggi kan. Nah dari semenjak itu sih kayak saya merasa apa yang saya daftar kemarin tuh termasuk tinggi gitu. Nah ketika saya nggak bisa capai, berarti saya menanamkan juga kayak oh saya tuh kurang gitu. Jadi langsung down banget. Jadi awal-awal itu merasa insecure banget tuh semester 5 ini. berarti awal semester ini ya. Lalu gimana sekarang perasaannya Mbak Cika sendiri? Sering masih sedih sih Bu, kayak belum sepenuhnya menerima kalau misalnya saya gagal gitu. Itu lebih kesepi karena penyesalan dari melakukan Mbak Cika. Iya. Nah, kira-kira harapan Mbak Cika sendiri dalam mengikuti sampai hari ini apa ya? Saya lebih pengen untuk bisa lebih membuka hati untuk bisa melihat diri sendiri itu cukup sibuk. Kayak selama ini kan saya merasa kayak ada yang kurang gitu ya. Karena saya merasanya apa yang udah saya ikutin misalnya di semester 1, karena kan saya juga dibilangnya bukan kalau yang kupu-kupu gitu ya. Jadi oh iya terima kasih, ini boleh dulu. Saya dulu. Jadi dari semester 1 kan kayak ada beberapa yang diikutin, terus juga di dalam kampus, di luar prodi, di luar fakultas, bahkan yang di dalam prodi, even sama dosen-dosen pun saya juga ada yang ikutin gitu. Jadi saya ngerasanya pengalamannya nggak begitu dikit, tapi ya ternyata kan masih gagal. Nah, saya lebih pengen melihat kayak ya lebih bisa menerima diri aja sih gitu Bu, dan melihat sisi lain dari masalah ini, karena udah beberapa kali saya mencoba untuk kayak berdamai dan membuka pikiran, tapi kadang denial gitu Bu. Itu lebih ke menerima diri Mbak Cika sendiri. Kira-kira seberapa yakin Mbak Cika bisa mencapai hal itu? Ya, saya yakin saya bisa sih Bu. Mungkin presentasinya 93% saya bisa sih.
Jadi sudah sangat penting ya. Iya. Baik, berarti bisa kita tetapkan yang ada tujuan Mbak Asika untuk dalam mengikuti konseling kali ini, yaitu bisa menerima edukasi yang bisa. Jadi ini sudah satu langkah awal yang sangat baik untuk keberlangsungan proses konseling ini ya Mbak. Iya. Kira-kira perasaan gagal Mbak Asika itu seperti apa ya menurut Rasa gagal yang muncul tuh saya merasa kayak pertama kurang, terus merasa apa yang saya ikutin ternyata agak-agak gak berguna sih Bu kelihatannya gitu, karena kan ya buktinya gitu, maksudnya realitanya ya gak lolos kan, jadi selama ini kayak bertanya-tanya terus ya apa yang udah diikutin itu buat apa gitu, apakah bisa apa gimana gitu. Kemudian kira-kira kapan perasaan yang itu mulai muncul? Ini sih Bu ya, semester 5 ini maksudnya dibuktikan dengan kegagalan saya yang nggak lolos di program ini. Kalau mulai kegagalannya tersebut mulai dialami kan sejak kapan? Kegagalan berarti dalam segala hal ya Bu. Banyak sih Bu sebenarnya, mungkin dari kecil kayak misalnya achievement, misalnya kayak bisa ranking 2 kayak gitu itu kan, tapi ternyata saya nggak bisa ranking 2 itu kan juga termasuk. Terus mungkin yang lebih besarnya lagi waktu mau kuliah, jadi waktu itu saya udah daftar banyak banget kayak belasan, tapi sampai akhir itu nggak ada yang terima gitu. Jadi saya pun kuliah di sini juga itu pilihan terakhir, maksudnya ya udah yang terakhir gitu, ternyata udah diterima. Jadi bener-bener kan gagal, makanya saya selalu tanya gitu loh Bu, kenapa harus gagal dulu gitu. Padahal saya ikutnya tuh bukan cuma 1-2 loh, maksudnya kayak banyak, bener-bener banyak, kayak sampai 10, masa di antara 10-nya itu nggak ada. Nah, sampai sekarang jadi kayak tanya kenapa harus gagal dulu gitu, memang nggak beruntung. Berarti puncak-puncaknya ini awal semester 5 kemarin. Iya, puncak. Lalu gimana sih perasaan itu mulai muncul? Belum sih sedih ya Bu, sampai kayak kalau misalnya saya pengen ikut apa-apa itu tuh kayak nggak mau orang tahu sebenarnya, apalagi orang tua saya cuma bilang pengen ikut gitu. Nah tapi saya berharap kayak mereka tuh nggak tanya gitu loh kelanjutannya, karena ya itu saya proses susah untuk menerima bahwa misalnya saya gagal terus saya harus bilang oh belum terima kayak gitu. Jadi itu pertunjukan orang tua, cuma Mbak Asika mengharapkan cita-cita. Iya, ini kayak tolong jangan ditanya. Gitu. Kan tadi Mbak Asika selalu mengatakan bertanggung bisa, gimana kita bisa berubah kata gagal itu menjadi satu kata yang lain. Mungkin bisa bilang insecure itu pengganti kata, berarti gagal yang dalam konotasi sama-sama negatif. Gagal, insecure mungkin. insecure bisa, karena inputnya kan juga ke diri sendiri ya Bu. Iya sih insecure. Kalau menurut Mbak Asika sendiri nih, insecure itu kayak gimana? Insecure itu kayak keadaan dimana kita tuh gak percaya diri sama diri sendiri, kayak termasuk sama kemampuan, sama apa yang dipunya, kayak gitu sih Bu. Dan selalu membandingkan diri sama orang lain. Nanti nggak percaya sama diri sendiri, suka membandingkan diri dengan orang lain seperti itu. Lalu gimana sih menurut Mbak Asika, orang yang insecure itu seperti apa wujudnya? Wujudnya biasanya kalau bisa ngelakuin apapun itu tuh jadi serba nggak pede, jadi kayak banyak keraguan gitu. Ini yang biasanya kayak percaya dirinya 100% gitu, tiba-tiba jadi 50% ke bawah. Terus mungkin bisa dilihat kayak apa ya, mungkin dari beberapa tindakan-tindakannya yang kayak nggak luas itu tuh bisa jadi salah satu ciri-ciri juga sih, kayak oh berarti dia nggak percaya diri gitu sama diri. Iya, Mbak, saya sudah tahu Mbak bagaimana kira-kiranya untuk orang seperti itu. Iya, iya, saya berkaca dengan diri sendiri. Dari itu tadi Mbak Asika sudah bisa kira-kiranya mendefinisikan apa itu insecure dan bagaimana orang seperti itu. Baik, sebelumnya saya mau meminta Mbak Asika untuk menuliskan tapi secara singkat saja pemasaran saya apa dan bisa dilihatkan di bawah.
untuk pemasaran Bisa tuliskan nama. Oh iya, nama di sini Bu. Iya. Oke. nama sama apa Bu? Cuma datang ya. Ya. Selanjutnya kan tadi Mbak Azika mention kalau sering mengalami kekenangan namanya. Kalau boleh tahu, kira mungkin sekitar satu saja, atau mungkin bisa lebih atau keberhasilan apa saja yang sudah Mbak Azika raih selama Keberhasilan mungkin kuliah di PTN termasuk ya Bu, walaupun harus gagal berkali-kali, tapi ya saya bisa bersyukur gitu keterima di PTN. Terus kayak ikut beberapa kegiatan, terus juga punya pengalaman juga kayak waktu dulu keterima, terus ikut panitia PKKMB UNIF yang punya UNIF gitu bisa, terus juga ikut organisasi juga, terus ikut kepanitiaan TEDx gitu yang itu juga skalanya lumayan besar dan jadi MC di sana. Terus kayak ikut beberapa kegiatan juga di prodi gitu yang melibatkan dosen-dosen juga, jadi punya kesempatan buat ikut serta sama program-program yang dosen punya. waktu itu menurut Azika sendiri sosok Mbak Azika sendiri seperti apa? Kalau sosok saya gitu ya, jadi tadi saya ceritakan Menurut Mbak Azika sendiri. kalau saya itu orang yang sebenarnya selalu kayak selalu ada rasa ingin coba. Jadi misalnya ada peluang apa kayak gitu, saya kayak selalu mikir buat dicoba aja gitu, karena ya kadang kesempatan kan nggak datang 2 kali, dan saya tipe yang mending sebenarnya lebih baik gagal dibanding nggak coba gitu. Cuman ya tidak dipungkiri ketika gagal ya tetap sedih gitu ya. Mungkin kadang saya mikir kayak apakah saya yang terlalu idealis atau gimana gitu, karena dari awal saya kuliah pun kayak pilihan jurusan, pilihan univ saya tuh ya termasuknya tinggi gitu, walaupun saya mungkin tahu kapabilitas kemampuan saya itu sudah nggak segitu, tapi dia dengan kepribadian saya yang ya udah dicoba dibanding penasaran tapi nggak nyoba-nyoba, saya tuh tipe yang kayak gitu. Terus saya juga kan anak rantau, jadi memang anak pertama juga kan, jadi kalau bisa saya bilang ya saya cukup mandiri gitu, karena dari kecil emang diajar, bisa dibiasakan untuk ya bertanggung jawab sama segala hal, dan emang gak pernah dimanja dari kecil. Bahkan ya parenting dari keluarga saya juga termasuk yang keras gitu, jadi memang dari kecil udah
misalnya ngerasain lah ngalamin apa ya itu sakit kayak gitu, bahkan sama keluarga sendiri juga kayak mah. Jadi pas saya kuliah di sini merantau, justru merasa lebih bebas karena ya bisa, maksudnya apa yang saya lakukan kegiatan sehari-hari itu nggak dipantau terus kayak gitu kan, tapi saya tipe yang tetap tahu batasan gitu. Jadi walaupun saya merasa bebas, saya tetap melakukan hal-hal itu dengan positif gitu. Jadi tidak memaknai bebas itu dengan konotasi negatif yang bisa nih nggak pulang, nggak usah pulang, terus nginep di mana, terus berkeliaran di mana. Nah, saya itu nggak kayak gitu. Jadi pas kuliah juga selalu saya manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif, terus nyoba-nyoba hal yang baru. Dan saya tipe yang ya merasa bahwa kalau berdiri sendiri ya bisa gitu. Misalnya nggak, berarti tidak bergantung dengan orang lain. Mungkin dari sudut pandang aja. Kalau misalnya kita ganti sudut pandangnya dengan sudut pandang misalnya teman dekat Cika, atau mungkin teman sekolah Cika, kira-kira mereka memandang Cika seperti apa? Mungkin based on kayak beberapa yang saya dengar gitu ya, kayak saya pernah dapat kayak mereka bilang kalau saya itu tipe yang selalu apa-apa tuh pengen sesuai sama kayaknya semuanya berjalan sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Nah, saya udah beberapa kali kayak terima bahwa mereka bilang kayak, oh gak semua tuh harus sesuai sama apa yang kamu mau kayak gitu. Itu dari kayak teman-teman organisasi. Berarti kan saya menilai bahwa ya saya orang yang perencana, itu emang saya akui. Jadi kayak segala hal itu harus sesuai sama rencana, bahkan kayak kegiatan-kegiatan di luar schedule saya. Maksudnya kayak kalau emang itu nggak ada, hari ini nggak ada, itu terus tiba-tiba dia ngajak, ya itu saya harus mikir berkali-kali karena kan ya itu kan berpengaruh sama kegiatan-kegiatan saya yang lain gitu kan. Dan saya pernah kayak suatu hari tuh bete diajak teman gitu, misalnya kayak nonton, tiba-tiba padahal saya nggak mau, saya lebih pengen istirahat, nanti saya bete banget. Berarti kan emang saya akui bahwa saya orang yang perencana gitu. Terus mungkin saya orang yang cukup perfeksionis juga gitu, dalam beberapa hal sih Bu. Jadi kalau misalnya itu nggak sesuai sama yang saya bayangkan, kadang emang kecewa banget gitu. Jadi mungkin ya itu kenapa saya merasa kayak membanding-bandingkan orang tadi pas gagal karena itu juga. Terus tapi di sisi lain ya karena saya tipe yang pengen coba semuanya, jadi saya merasa saya itu orang yang bisa ngambil peluang gitu. Karena mungkin kalau orang lihat kayaknya kegiatannya tuh banyak banget gitu. Sebenarnya itu karena ya ada beberapa goals aja sih, jadi harus ikut yang ini, harus ikut yang itu. Dan mungkin kalau orang lihat karena saya itu sering sendiri gitu, jadi saya nggak tahu sebenarnya mereka mikirnya apa, mungkin entah kasihan atau entah justru kayak mungkin dia punya impresi yang salut kayak gitu atau gimana. Cuman beberapa saya yang terima bahwa ya mereka mengapresiasi saya yang bisa sendirian gitu, maksudnya tidak bergantung sama orang. Jadi kayak pulang kuliah bisa nggak ada yang ngajak kemana, kayak ya udah go on aja, mungkin ya udah pulang aja atau keliling sendiri aja. Nah kadang ada yang kayak kamu hebat ya, kuliah di independen itu, jadi nggak bergantung sama orang. Terus juga kayak ikut pengalaman-pengalaman yang di luar prodi, di luar fakultas, dan itu sendirian gitu. Jadi kayak berani ngambil langkah lebih jauh dari itu, nggak bergantung sama orang. Mengetahui sosok Mbak Cika dari Mbak Cika sendiri dan menurut sudut pandang dari Mbak Cika. Jika kalau misalnya teman kita Mbak Cika mengalami suatu kegagalan, kayak misal di dalam ujian mata kuliahnya dia nilainya sedikit kurang dibandingkan yang lain, menurut Mbak Cika itu seperti apa? Kalau saya mau lihat orang lain gagal, seperti yang pertama sih saya maksudnya tidak menilai bahwa, maksudnya tidak langsung kayak gampang, maksudnya tidak menilai bahwa
atau tidak meremehkan toleransi dia. Mungkin kan dia punya toleransi kalau oh nilai segini itu kecil padahal menurut kita besar, atau oh nilai segini itu menurut dia besar padahal menurut kita itu kecil gitu. Maksudnya saya nggak meremehkan pendapat atau pandangan mereka, tapi yang jelas kayak saya validasi sih apa yang dia rasakan gitu. Kalau emang menurut dia itu rendah, ya oke, kalau emang kamu sedih ya nggak apa-apa. Tapi kadang saya kasih penguatan gitu. Kalau misalnya tadi contohnya mungkin berapa bu? 6 ya. Biasanya mungkin menguatkan bahwa ini tuh cuma satu nilai gitu, di antara beberapa nilai lain yang mungkin bisa aja tuh lebih besar gitu. Maksudnya jangan sampai kayak gara-gara nilai satu ini kamu jadi kayak terpuruk terus gitu loh, karena kan masih banyak kesempatan buat naikin lagi nilainya atau buat gedein lagi nilai di mata pelajaran yang lain kayak gitu, atau bahkan bisa jadi refleksi kalau oh berarti belajarnya kan harus lebih lagi. Jadi ya saya validasi perasaannya, tapi saya kuatkan juga biar dia juga tidak terlalu terpuruk gitu. Berarti dengan kondisi seperti itu, apakah bisa dikatakan bahwa teman Mbak Acika ini sudah gagal, sebenarnya gagal di Enggak, di mata saya sih enggak. Jadi Mbak Acika sudah bisa mengetahui bahwa perasaan kita tidak semudah itu dan Iya. Iya. Kalau menurut Mbak Acika sendiri, definisi dari keberhasilan atau kesuksesan itu seperti apa? Kalau keberhasilan itu yang jelas misalnya apa yang kita pengen capai itu terlaksana, itu jadi definisi keberhasilan misalnya itu. Menurut Mbak Acika bagaimana orang bisa dikatakan kalau dia itu berhasil, dia itu sukses? Itu gimana? Kalau di mata saya dia sukses kalau misalnya dia udah mencapai apa yang saya belum capai gitu. Jadi kayak rasa bahwa oh dia udah sampai sini, saya di sini, berarti dia udah sukses dari saya kan. Jadi orang yang lebih dulu. Iya. Kira-kira menurut Mbak Acika kondisi apa sih yang bisa dikatakan kalau itu sebuah keberhasilan menurut Mbak Acika, bagi Mbak Acika sendiri, tapi menurut orang lain seperti itu? Kalau menurut saya keberhasilan ya kurang lebih sama sih, maksudnya apa yang saya pengen capai itu tuh tercapai, terwujud, itu ya definisi berhasil. Kalau misalnya ternyata belum berhasil, misalnya kalau gagal, ya saya nggak bisa bilang kalau saya udah berhasil gitu, karena nggak ada buktinya, jadi harus ada buktinya gitu. Kalau misalnya Mbak Acika berhasil nih, kira-kira apa yang dibuktikan Mbak Acika pada saat itu? Senang dong, berarti kayak oh ternyata saya tuh pantas gitu dapat itu gitu, saya mampu gitu, karena ya saya udah dikasihkan. Jadi saya merasa bahwa apa yang saya pengenin itu dikabulkan dan itu membuat saya ya senang. Lalu kira-kira saat seperti apa Mbak Acika tidak merasa kalau Mbak Acika itu sendirian? Atau mungkin kejadian apa yang menurut Mbak Acika membuat Mbak Acika tidak merasa berhasil? Kalau saya biasanya itu mengalihkan kesibukan sih. Jadi saya itu suka kesibukan, tapi di luar dari perkuliahan. Jadi emang dari SMA, dari SMP sih, misalnya kayak selalu ikut kegiatan yang di luar pelajaran, karena memang sebenarnya saya merasa bahwa itu lebih asik dibanding saya di kelas, jujur seperti itu. Jadi kadang kayak persentase saya aktif di luar perkuliahan itu malah atau di luar pelajaran tuh lebih besar dibanding saya di perkuliahan gitu. Mungkin atau persentase ketertarikannya gitu. Jadi biasanya saya alihkan ke kesibukan biar kayak kegagalan yang mau saya besar itu tertutupi dengan beberapa hal-hal yang emang udah saya selesaiin gitu, tapi di luar perkuliahan. Misalnya kayak mungkin ikut kepanitiaan, terus bikin program-program lewat situ, terus juga ikut beberapa kegiatan. Jadi saya rasa itu bisa membayar kegagalan saya gitu, membayar rasa sedih, membayar lain-lain waktu saya buat kayak menikmati kesedihan mungkin. Kalau dari kegiatan sehari-hari sendiri, berarti kegiatan apa yang bisa kiranya mengalihkan bagian Mbak Acika dari perasaan itu? Sebenarnya apa aja sih, tapi biasanya saya lebih into ke kegiatan-kegiatan yang emang
terjun punya program banyak gitu dan lebih tertarik sama kegiatan-kegiatan yang lingkupnya lebih besar. Maksudnya kayak di universitas, saya tuh jarang ikut kegiatan-kegiatan yang kayak di prodi atau di fakultas gitu. Kan biasanya sih ikut kepanitiaan, tapi saya lebih kayak nyaman ikut kepanitiaan itu sih karena bisa kalau di organisasi ya ya beda aja sih culture-nya sama di kepanitiaan. Berarti dengan Mbak Aska mengikuti kegiatan itu, Mbak Aska bisa tidak merasakan perasaan gagal yang sudah dirasakan. Iya, seenggaknya terlampiaskan di sana. Kalau kita mengingat keberhasilan yang ada di hidup Mbak Aska, kira-kira bagaimana cara mendapatkan keberhasilan itu? Beberapa kayak keberhasilan yang saya capai sih, ya yang jelasnya dengan ketekunan ya Bu, maksudnya kayak lebih fokus ke target sih Bu, jelas kayak misalnya paling keberhasilan tuh sebenarnya saya nggak terlalu banyak sih juga, tapi kayak misalnya dapat ranking segini jadi dulu tuh saya termasuk pas SD itu termasuk yang ya 3 besar, sering banget kayak hampir setiap semester itu dapat 3 besar. Yang saya ingat-ingat waktu kecil itu saya lebih rajin dibanding sekarang. Tapi itu kan soal akademik ya. Jadi lebih fokus aja sih, berarti lebih fokus ke target. Dan emang pada saat itu mungkin pengaruh dari lingkungan eksternal itu dikit banget ya, walaupun ada, tapi kayak saya nggak terlalu fokus ke situ karena pada saat itu juga lingkungan saya lebih sering sama keluarga, terus ya masih dekat sama keluarga gitu kan. Jadi paling yang bisa saya lakuin untuk keberhasilan nih fokus sama target dan viralin beberapa kayak faktor eksternal yang emang itu bisa menghambat gitu sih. Mungkin contohnya melihat orang lain yang lebih dulu kayak gitu sih. Kalau dari pengalaman sendiri, kira-kira pengalaman apa yang bisa dipetik di keberhasilan yang bisa saya petik dari keberhasilan tadi berarti ya saya harus meminimalisir atau justru menghindari kayak kebiasaan untuk membandingkan diri sama orang lain gitu, karena mungkin kan berhasil bagi mereka pun belum tentu berhasil bagi kita, mereka berhasil pun belum tentu bagi mereka juga berhasil gitu kan. Maksudnya setiap orang emang punya standar keberhasilannya gitu, jadi apa yang saya lihat belum tentu pure apa yang mereka rasakan dan alami juga. Jadi kayaknya saya lebih fokus aja sama apa yang saya pengen, terus lebih fokus ke strateginya kayak gimana, terus juga apa yang perlu diubah, apa yang perlu diperbaiki, dan ya itu tadi menghindari compare diri sendiri sama orang lain terlalu sering kayak gitu. Tadi kan Mbak Acia sudah menyinggung tentang bagaimana Mbak Acia Mbak Acia dan teman-teman Mbak Acia, terus keberhasilan apa saja yang sudah Mbak Acia dapatkan dengan Mbak Acia. Kira-kira bisakah Mbak Acia untuk tetap fokus ke cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman yang kiranya bisa membuat Mbak Acia merasa berhasil dalam insya Allah bisa. Jadi nanti saya akan coba sih. Jadi setelah konseling ini harapannya juga ada yang bisa berubah dan bisa saya komitmenin, kayak termasuk tadi lebih fokus ke keberhasilan saya, atau mungkin solusi-solusi saya kalau misalnya kegagalan itu tetap jadi kembali. Jika nanti perasaan yang itu masih muncul di pikiran kita, kira-kira apa yang akan terjadi ke depannya di diri Mas? Kalau kegagalan emang sebelum kira-kira kalau misalnya perasaan gagal dan diri Mas, kita masih tahu awal-awal apa yang akan terjadi? Saya yang pertama kayaknya saya butuh teman cerita. Jadi untuk memvalidasi, terus juga untuk kasih solusi gitu, entah itu teman cerita atau ya balik lagi untuk konseling lagi kayak gitu. Yang jelas tidak membendam semuanya sendirian, karena yang saya rasain kalau kayak apapun itu yang dipendam sendirian dan terlalu lama, justru itu makin muter di kepala gitu loh. Saya nggak nemu, karena mungkin nggak ada yang mau validasi juga kan.
jadi kayak selalu muter-muter kenapa ya gitu. Jadi yang bisa saya lakukan paling ya cari teman cerita, terus juga mencoba untuk ya fokus sama apa yang saya pengen aja sih. Kalau misalnya emang gagal ya mungkin saya lebih bisa memaknai bahwa itu bukan gagal tapi emang lagi ditunda aja. Jadi saya lebih mikir bahwa kalau emang itu belum bisa dikasih sekarang pasti selalu ada jawabannya kayak gitu. Mungkin karena saya belum mampu tuh belum, mungkin bukan secara kemampuan kualifikasi atau apa, tapi dari tanggung jawab saya yang ada di tempat lain. Mungkin kalau misalnya saya diterima begitu, mungkin saya akan keteteran dan mungkin saya bakal ngerasain stres segala macam, capek segala macam. Jadi mungkin saya lebih memaknai kegagalan itu dilihat dari sudut pandang yang emang positif. Berarti Mbak Ci sudah tahu yang kira-kira efek dari kegagalan di masa pendidikan Mbak Ci itu seperti apa kedepannya, kemudian apa yang akan Mbak Ci lakukan ke depannya. Baik, itu merupakan suatu kondisi yang bagus untuk mengatasi permasalahan dari Mbak Cika. Menjelaskan latar Mbak Cika, bagaimana Mbak Cika mendefinisikan sebagai apa, kesehatan itu apa. Mbak Cika sudah tahu apa-apa yang akan Mbak Cika ambil nanti untuk mengatasi permasalahan Mbak Cika. Saya sangat mengapresiasi sekali Mbak Cika sudah berhadir di perjalanan sendiri ini untuk menjelaskan permasalahan Mbak Cika dan saya. Kemudian untuk tindak lanjut nanti, apakah sekiranya Mbak Cika membutuhkan waktu untuk cerita lagi, mungkin bisa bertemu dengan saya lagi. Tinggal nanti kita janjian lewat chat saja, dan disesuaikan jadwalnya dengan Mbak Cika ya. Baik, mari kita tutup acara pada hari ini. Terima kasih Mbak Cika sudah meluangkan waktu tersebut. Terima kasih. Kalau gitu saya isi pamit juga ya.